Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maulidam Zailani dengan NPM 3219. Saya akan menjelaskan tentang peran budaya terhadap bisnis internasional. Budaya merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah perusahaan saat melakukan ekspansi ke luar negeri. Memahami budaya bukan sekedar menghafal tradisi, melainkan memahami perilaku konsumen dan mitra bisnisnya. Dalam konteks ini, budaya bukan sekedar adat istiadat, melainkan sistem nilai yang memengaruhi cara orang berbisnis. Maka dari itu, kita harus paham apa saja karakteristik dari budaya itu sendiri. Dan hal ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada perilaku yang dipelajari. Budaya tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial sejak kecil hingga dewasa. Dalam bisnis, ini berarti Anda harus belajar ulang saat masuk ke negara baru agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, ada bersifat adaptif. Budaya terus berubah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi zamannya. Misalnya, cara orang Indonesia berbelanja kini bergeser dari pasar tradisional ke e-commerce yang mengubah strategi distribusi perusahaan internasional. Dan yang terakhir itu milik bersama. Budaya mendefinisikan siapa yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat tertentu. Jika perusahaan Anda tidak selaras dengan nilai bersama ini, produk akan dianggap asing dan sulit diterima di negara tersebut. Selanjutnya ada unsur budaya. Ini terbagi menjadi 5 unsur seperti roda yang saling menggerakkan. Yang pertama ada struktur sosial. Ini sebagai alat ukur apakah masyarakat sangat mementingkan status atau lebih egaliter. Ini menentukan siapa yang harus Anda hubungi pertama kali saat negosiasi, ataukah dari karyawan sendiri atau langsung ke dalam atasannya. Yang kedua ada bahasa, bukan hanya soal terjemahan kata, tapi makna di baliknya. Salah menerjemahkan slogan bisa berakibat fatal bagi citra merek perusahaan. Yang ketiga ada komunikasi, termasuk bahasa tubuh, kontak mata, dan jarak fisik saat bicara. Yang keempat ada agama. Ini memengaruhi hari libur kerja, jenis makanan yang boleh dijual di negara tersebut, hingga etika dalam mencari keuntungan di negara tersebut. Dan yang terakhir ada nilai dan sikap. Ini adalah suatu pandangan terhadap uang, sukses, dan waktu di negara tersebut. Apakah menghargai ketiganya itu lebih santai atau malah sebaliknya. Dan yang selanjutnya ada analisis konteks komunikasi menurut Edward Hall. Ini terbagi menjadi dua kubu besar, yaitu low context dan high context. Untuk low context-nya sendiri, orang itu berbicara apa adanya. Iya berarti iya, tidak berarti tidak. Kontrak ini tertulis sangat detail karena semua harus jelas secara eksplisit. Contohnya di negara Amerika Serikat dan Jerman. Dan yang kedua ada high context. Untuk high context-nya sendiri, itu termasuk pesan tidak hanya lewat kata-kata, tapi lewat situasi, siapa yang berbicara, dan bahasa tubuh. Di sini, membangun hubungan atau relationship lebih penting daripada sekedar tanda tangan kontrak. Contohnya di negara Jepang dan Indonesia. Selanjutnya ada 5 dimensi host state. Model ini adalah suatu alat ukur untuk melihat perbedaan budaya kerja antar negara. Ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada orientasi sosial. Ini sebagai alat ukur apakah orang lebih suka bekerja demi kesuksesan pribadi atau demi keharmonisan kelompok. Yang kedua ada orientasi kekuasaan. Ini sebagai alat ukur apakah karyawan patuh total pada atasan tanpa membantah atau mereka merasa setara dan berani memberi masukan kepada atasan. Dan yang ketiga ada orientasi ketidakpastian. Ini sebagai alat ukur apakah masyarakat tersebut suka dengan aturan yang kaku atau mereka lebih santai dalam menghadapi perubahan dan selalu mementingkan resiko yang mereka hadapi. Dan yang keempat ada orientasi tujuan. Ini sebagai alat ukur yang fokus pada pencapaian materi dan ketegasan atau lebih mengutamakan kualitas hidup dan empati suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada orientasi waktu.
Ini sebagai alat ukur apakah mereka mengejar keuntungan cepat atau jangka pendek, atau rela berinvestasi untuk kedepannya atau jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.